Ini nggak bisa hilang ya, nggak bisa hilang karena emang pengalaman indah ya, pengalaman indah. Yesus menuntun yang namanya Irwanto itu kenal dia. Nah, di dalam SMP ini suatu kali ya masih jadi waktu di SMP Suryani saya sekolah sampai itu nggak kepikir ya saya untuk masuk ke Kristen itu belum belum kepikir lah, belum kepikir. Nah, cuma ada peristiwa berikut yang emang Yesus memanggil saya. Jadi saya kan di tempat kontrakan yang tadi saya cerita itu saya harus ke belakang itu yang takut itu. Suka ada yang lewat nih, ya. Ada yang lewat orangnya bule, berjenggot gitu kan, pakai pakaian putih, pakai sepeda, lewat ke depan. Cuma pas waktu itu saya ada di depan berdiri, terus yang kemudian saya tahu itu namanya pastor, itu dia dadah-dadah gitu. Hai, hello, dengan senyum gitu ya. Hai, gitu kan, dadah, terus dia kedip gitu kan. Gitu. Udah cuma itu. Sekali, dua kali lewat. Simpatik ya. Saya pikir orang itu simpatik. Itu pertama kali saya lihat sebenarnya itu seorang pastor. Dan saya tahu kemudian namanya adalah dia seorang doktor ya, doktor ahli perkawinan, dosen di Seminari Tinggi di Bandung waktu itu ya, adalah Pastor Van Dongen, SSCC. Pastor Van Dongen, SSCC. Tahu nggak dia gerejanya di mana? Santo Mikael Waringin. Waktu itu saya rumah itu di mana ya? Agak taman senang gitulah, taman senang di belakangnya. Belum sampai Mas Kardi. Jadi itu relatif jauh ya. Tapi itulah zaman dulu loh, zaman dulu. Sekarang nggak ada, kayaknya nggak ada imam yang begitu ya. Dia rupanya habis kunjungan ke ini. Saya juga nggak tahu ya, cuma saya ngeliat, hai, hello gitu kan. Gitu. Wah, di situ pertama kali saya kenalan itu dengan apa yang namanya pastor, tapi di pikiran saya pun nggak, ini taunya pastor setelah nanti saya masuk Katolik ya. Karena saya waktu ikut katekisasi dia yang ngajar saya ya. Tapi waktu itu ya dia cuma lewat hai hai ya, cuma ya lucu. Nah, yang membawa saya berkenalan dengan gereja Katolik adalah apa? Kalau saya tidak salah ingat itu mungkin antara kelas 2 kelas 3 lah, dari kelas 2 kelas 3 SMP ya. Saya mulai berpikiran itu apa? Waktu itu saya ingat ada dua tokoh dari apa? Dari gereja Protestan ya, GKI. GKI itu ada dua tokoh yang terkenal dan saya suka waktu itu. Itu adalah Pak Pendeta Stephen Tong dengan saudaranya Pak Caleb Tong, ya kan? Itu dua itu tuh. Kemudian yang satu, sorry ya, sebenarnya mungkin yang patut saya sebut sih Stephen Tong lah ya. Stephen Tong. Yang satu lagi itulah Yusuf Roni. Yusuf Roni itu dulu sangat terkenal karena dia baru saja bertobat, dia keluar dari penjara, dia dipenjarakan, ya, kemudian apa kesaksiannya dia itulah yang kelompok yang suka ngebakar-bakarin gereja segala macam, ya kan? Terus bertobat, terus dia jadi memberitakan itu korban kan khotbahnya keren itu ya, oh mereka itu memang hebat gitu. Mungkin saya mulai tertariknya di situ ya, tertarik situ dan mulai berpikir-pikir, oh iya ya, aku sekarang nih umur segini nggak jelas, aku mau dibilang Konghucu pun aku nggak ikut pelajaran Konghucu, mau disebut Buddha pun aku nggak ikut. Memang dulu
saya ikut kakek nenek itu Konghucu, ya kan, dan ini sebagainya, iya ya gitu kan. Tapi problemnya, lah saya tidak mengikuti itu ya. Terus kemudian saya dengar, ya, khotbah-khotbahnya keren loh, emang itu dua pendeta karismatik ya, artinya memang keren lah. Stephen Tung tuh kalau khotbah, wah saya masih ingat penuh lah itu tempat, dan suaranya menggelegar, suara, dan itu tekanan intonasi ya, artinya dengan kata-kata intonasinya. Sampai sekarang loh itu dia itu suara, menurut saya suaranya sangat powerful ya, sangat powerful apa ini ya. Bagus lah khotbahnya sehingga wah saya tergugah juga ya. Wah keren juga nih orang. Juga saya dengar isu Proni kesaksian nih orang ini keren begitu. Eh tapi ada info lain waktu itu di zaman yang sama itu muncul dan juga di gereja Katolik. Ada seorang yang namanya Ibu Teresa dari Kalkuta. Masih ingat kan teman-teman? Saya nggak tahu nih bagi yang muda-muda yang sekarang itu, oh itu mah. Tapi waktu itu, waktu zaman saya, itulah munculnya apa Ibu Teresa. Ya, kemudian pergantian paus, ya kan, menjadi pausnya Yohanes Paulus kedua. Wih, itu dua orang itu keren banget. Lihat Yohanes Paulus II aja wajahnya itu kok suci banget gitu ya. Wah, terus dari situlah saya mulai berpikir ya, oh ini keren nih orang khotbahnya Stephen Tong, Yusuf Roni. Waduh, Yahud lah. Ya, keren juga. Dan ya sebagai anak yang senang belajar, saya tuh senang orang-orang pinter gitu loh ya. Nah, sebenarnya saya nggak pinter lah ya. Saya cuma rajin. Saya cuma rajin. Jadi kalau ada guru yang dulu pernah menggambarkan begini, kita mungkin setiap orang tuh dibagi otak tuh semacam gelas lah ya, satu gelas gitu. Mungkin otak saya tuh kan kecil gitu kan, gelasnya gelas kecil. Teman saya itu ada gelasnya besar gitu kan. Tapi saya gelas yang kecil itu saya isi penuh tuh, ya, isi penuh. Ya. Wah itu yang dikasih besar isinya cuma diisi sedikit gitu ya. Jadi saya suka lah dengan itu. Jadi sesuatu yang yang keren lah gitu. Sampai akhirnya aku harus memilih. Aku mau masuk, aku mau masuk. Terus ya itu karena saya terus tertarik, saya dengar itu ya khotbah itu. Jadi saya pergi ke GKI Hok Intong lah. Ya itu ada istilahnya apa ya, kebaktian bahasa Indonesia, bahasa Mandarin. Kalau bahasa Mandarin kan saya nggak ngerti apa-apa, walaupun keturunan ya kan. Tapi ya nggak ngerti ya, cuma kata-kata satu dua aja ya tahu, tapi yang lainnya nggak tahu lah. Jadi saya ikut khotbahnya, dengar khotbahnya ini dalam bahasa Indonesia. Wah keren, memang cakep lah. Ya. Terus sekali-sekali juga saya ikut juga itu kesaksian Yusuf Roni. Seingat saya dulu rasanya di Gelora ya. Di Gelora itu ada gedung Gelora di Bandung, di apa ya namanya, Halmahera ya. Di Halmahera dulu tuh. Wah, ada khotbah saya pernah ikut. Wah, keren banget kesaksiannya ya. Suaranya juga Yusuf Roni sampai sekarang. Stephen Tong sampai sekarang, itu dua tokoh tua itu hebat. Saya kagum ya. Ya walaupun tentu ya ada pandangan-pandangan mereka yang sekarang kan saya tidak setuju, tapi saya kenal mereka orang yang konsisten lah dari dulu kayaknya. Maksudnya ya, setahu saya imannya tidak goncang seperti yang lain, yang ngaco-ngaco gitu ya. Menurut saya walaupun kita berbeda lah itu, saya tetap hormat kepada dua tokoh ini ya, dua tokoh hebat menurut saya. Tetap jadi panutan saya. Saya punya kaset-kaset mereka di Suproni, ya. Saya punya khotbah-khotbahnya Stephen Tong, buku-buku Stephen Tong hampir semua saya miliki. Sebelum
saya aktif ya, sebelum saya aktif ke Katolik, setelah itu berhenti saya beli buku beliau. Tapi selama saya masih dulu senang-senang ada ini, kalau ada buku Stephen Tong yang paling baru biasanya saya beli. Saya senang tulisannya juga dia bagus ya. Nah, khotbahnya juga bagus. Yusuf Roni juga demikian ya, di khotbah-khotbahnya ini bagus. Nah, tiba sampai saat saya harus memilih ya. Wah, ini memang khotbah ini keren-keren. Tapi ada yang luar biasa yang memukau dari Bunda Teresa. Saya bingung juga ya. Kok ada seorang suster seperti itu mau mengangkat orang yang kurus kering ya, yang terjatuh ke apa, kecomberan, diangkat, dipelihara hanya untuk hidup beberapa menit, berapanya sebelum meninggal gitu kan. Terus waktu ditanya sama wartawan, Ibu Teresa, kok kamu mau-maunya gitu ya, melihara ini, terus apa, memandikan orang itu yang berbau seperti itu hanya untuk hidup beberapa menit kemudian meninggal. Aduh, Bunda Teresa itu dengan sederhana, indah dia jawab. Walaupun itu mungkin beberapa menit, beberapa detik, memperlakukan dia itu sebagai manusia yang seutuhnya. Karena saya menganggap di dalam setiap orang itu ada Yesus. Wah, indah banget ya, keren. Saya pikir dari situ saya nggak tahu tuh, begitu ternyata, ini orang keren banget. Terus saya berpikir gini, ini Yusuf Roni, Stephen Tong, hebat tuh khotbahnya gini kan. Tapi, ya maaf ya, bagi saya, mungkin karena saya berasal dari keluarga miskin, dari yang tersisi, sikap Ibu Teresa itu mengesan sekali gitu kan. Wah, berarti, nah, ini mungkin ya kerja Roh Kudus juga, saya percaya. Bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu? Yesus seperti apa yang dia kenal sehingga dia mempunyai sikap pelayanan yang luar biasa seperti itu. Ini dua tokoh Yusuf Roni. Emang keren, hebat, tapi saya tidak melihat kerja nyatanya yang seperti itu ya. Mungkin sebagai penyebar firman mereka hebat loh. Ya, penyebar firman itu hebat. Tetapi di sisi lain yang betul-betul menyelamatkan, maksudnya mau apa, sesuatu yang tidak populer ya, tidak dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Saya Bunda Teresa luar biasa. Dan saat yang sama Yohanes Paulus II dengan keindahan wajah. Lihat wajahnya aja suci ya. Waktu itu loh, waktu itu saya mungkin masih polos ya itu. Akhirnya saya mikir-mikir, wah, aku masuk Katolik aja ya. Karena kalau seseorang dibentuk oleh pendidikannya menjadi seperti itu, saya akan memilih Ibu Teresa. Ketimbang yang keren-keren nih, yang berdua itu. Keren loh. Jadi kalau anak muda nggak tertarik itu mah bodoh. Ya, tapi panggilan saya memang panggilannya ke gereja Katolik. Jadi setelah itu saya teguh lah, aku mau belajar. Nah, terus mulai saya, oh itu ternyata gereja Katolik ya, yang seperti itu. Ya ditambah-tambah lagi saya punya ada teman juga, nggak tahu gimana jalannya lah, pokoknya cerita itu mulai kenal lah yang namanya Rowosen, di mana wah saya waktu itu belum pernah ke sana ya, tapi ada cerita di sana, wah itu ada doktor fisika loh di sana, cuma jadi prater ya kan, nggak jadi imam ya kan, jadi pendoa di sana, padahal dia doktor fisika, buset. Saya kok mikir, loh kok ada orang ya yang punya ketenaran, kecemerlangan seperti itu, dia
artinya rela hal itu lenyap, tetapi untuk wah ini ya pasti ini ya, mendorongnya luar biasa. Kalau Stephen Tong kan jadi terkenal, di Suproni kan jadi terkenal. Jadi saya dari sisi itu aja ya, dari sisi. Sampailah saya pada kesimpulan, aku akan milih ini gereja untuk belajar. Yang lucunya begitu saya memutuskan untuk itu, ya mulailah ada kenalan dengan orang Konghucu, ya kan? Mulai, Irwanto, ini. Wah, makanya saya belajar aja semua. Ada teman saya, sahabat saya yang Islam juga. Wah, ini Islam. Jadi secara berbarengan, saya waktu itu pikirannya, oke, aku harus mencari ini dengan yang terbaik. Maka saya juga saya pinjam ke teman saya Al-Quran ya. Al-Quran yang ada tulisan Arabnya terus ada terjemahannya. Saya baca. Habis loh saya baca itu satu itu. Sebelum saya baca Injil, saya baca Al-Quran dulu. Habis yang terjemahan tapi maksudnya ya bukan apa bahasa aslinya. Saya baca, ya kan. Kemudian ya saya ikutin juga khotbah-khotbah Yusuf Romi, Stephen Long, emang bagus. Ya kan? Tapi akhirnya itu jalan Tuhan, panggilan. Tuhan emang mencintai saya kan, mencintai banget. Akhirnya saya nyari gereja Kewaringin itu yang deket di situ. Waktu itu saya kan di Pagarsih ya. Jadi walaupun saya pindah-pindahan itu mulai dari kalau orang Bandung nih yang tahu ya, di Pagarsih itu ada Gang Onong, terus dari Gang Onong pindah ke Mas Kardi, dari Mas Kardi, yang tadinya saya di Pagarsih di belakang bioskop Siliwangi ya kan. Jadi daerah-daerah situ aja ya. Emang di situ ya parokinya waktu itu loh ya, waktu itu. Ya ke Santo Mikael Waringin itu. Pas saya dengar-dengar dapat itu. Wah, ke sana. Ketemu sama itu Opa Jembros itu ya. Opa Jembros itu. Saya tidak ada yang terlalu istimewa di situ ya, cuma daftar terus saya ikut. Nah, yang mimpin katekisasinya adalah Pastor Mandongan. Ya. Yang dulu dadah-dadah itu ya, akhirnya mungkin nyampe juga itu. Itu unik ya, panggilan Tuhan kalau sudah memanggil seseorang. Padahal saya, brengsek banget ya, seperti apa udah nolak-nolak Tuhan ya. Akhirnya ke sana juga. Setahun tuh saya belajar ya. Dan sebagaimana biasa bawaan saya emang menurut dia loh, menurut Pastor Pandu katanya kamu tuh kritis, harus kreatif ya kan. Karena gitu ya, saya selalu tanya-tanya kalau diajarin apa kan selalu gitu. Saya kalau nggak ngerti apa-apa. Sampai suatu ketika Pastor Pandongan bilang, Irwanto, kamu baptis ya nanti. Waduh, wah Pastor, nggak apa-apa saya dibaptis nih. Ya, kamu bisa saya baptis. Ntar dulu Pastor, mungkin saya harus ngomong sesuatu sama Pastor. Apa? Saya bilang, saya ini kan sekolahnya di BPK nih. Mau nggak mau ketularan juga ya. Bobo Protestan, aku nggak percaya sama Bunda Maria. Saya nggak percaya tuh sama Maria tuh, gitu kan. Wah, nggak apa-apa, kata Pastor Pandongan itu nggak ada masalah, ya kan. Yang penting kamu percaya Yesus, kamu dibaptis di gereja Katolik. Soal Maria itu, nanti dia sendiri yang akan ngomong sama kamu. Aku cuma sepintas aja loh. Dengerin ini pastor ngaco kali ya. Maria ngomong sama saya sendiri, saya akhirnya saya dibaptis. Dengan catatan saya udah ngaku duluan ya. Pastor, saya tidak percaya Bunda Maria. Boleh saya dibaptis? Boleh, katanya. Ya dibaptislah, jadilah saya Katolik. Sampai sini dulu ya teman-teman. Mungkin nanti lain kali kita lanjutkan. Terima kasih.